Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam, kita akan membahas tentang meyakini dan meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna. Ini adalah materi kelas 10 bab 3. Kita akan membahas tentang iman dulu, iman dan juga sifat-sifat Allah. Sebelum kita ke sifat-sifat Allah, kita akan membahas tentang iman. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata iman. Apa sih iman itu? Iman menurut bahasa atau secara bahasa itu artinya percaya atau yakin. Kemudian secara istilah, iman diartikan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau ditanya, percaya enggak Allah itu ada? Iya, percaya. Bukan hanya lisannya saja yang mengucap percaya, tetapi hatinya juga harus yakin, serta perbuatannya sehari-hari juga menunjukkan kalau dia itu iman. Tapi kalau misal kamu percaya dengan adanya Allah enggak? Kamu orang Islam enggak? Iya, saya Islam. Saya percaya dengan Allah. Tapi sholatnya bolong-bolong, puasa wajib, puasa Ramadan tidak mengerjakan. Puasanya tahun depan aja deh. Sholatnya nanti aja deh. Selalu diundur-undur seperti itu belum bisa membuktikan kalau dia iman. Karena apa? Dia masih menyepelekan. Kalau benar-benar iman ya dia percaya, hatinya juga yakin. Kemudian perbuatannya sehari-hari juga menunjukkan kalau dia itu iman. Contohnya tidak suka bohong, kemudian selalu berbicara jujur, menghindari perkataan yang kotor, hormat kepada orang tua, patuh kepada guru, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Kita akan membahas yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 10. Ini sudah kita tulis. Pertama ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradrat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Dari nomor pertama dulu, Allah itu mempunyai sifat wujud. Wujud itu apa? Wujud itu artinya ada. Allah itu benar-benar ada, dan Allah itu dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi kita. Jadi kalau kalau ada yang masih meragukan adanya Allah, ya sudah, silakan kalian cari pembuktiannya sendiri. Kalau memang kalian tidak percaya kalau Allah itu benar-benar ada. Yang kedua adalah qidam. Qidam artinya terdahulu. Allah itu ada lebih dulu sebelum alam semesta ini diciptakan. Dasar adanya qidam yang berarti terdahulu itu terkandung dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Itu menunjukkan surat Al-Hadid ayat 3 itu menjelaskan bahwa Allah itu memang benar-benar ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Yang ketiga baqa artinya kekal. Allah itu kekal, tidak ada yang mampu mengalahkan, tidak ada yang mampu menyaingi, kekal abadi sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun, hari kiamat yang semua makhluk hidup akan musnah, baik itu manusia, binatang, tumbuhan, segala macam akan musnah, tapi Allah tetap kekal, tetap ada. Yang selanjutnya, mukhalafatul lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya artinya kalau kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya Allah, kita ini kan bentuknya ada. Manusia bentuknya ada tangannya terlihat, matanya terlihat, kakinya terlihat. Begitupun juga dengan makhluknya Allah seperti
binatang maupun tumbuhan. Oh, pohon mangga atau buah mangga seperti ini loh. Oh, kambing seperti ini loh. Tapi kalau Allah tuh tidak bisa kita bayangkan Allah seperti apa ya? Apa matanya dua ya? Apa hidungnya bagaimana ya? Tidak bisa. Kita tidak bisa dan kita tidak boleh membayangkan Allah itu seperti apa, karena Allah itu memang benar-benar beda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu tidak melahirkan. Allah juga tidak dilahirkan. Allah tidak mempunyai kakak. Allah tidak mempunyai adik. Tidak mempunyai saudara seperti halnya manusia, tidak. Allah itu berdiri sendiri. Allah ada sebelum manusia ada. Selanjutnya wahdaniyah. Wahdaniyah artinya Maha Esa. Allah Maha Esa dalam zat, sifat dan juga perbuatannya. Yang selanjutnya Qudrat. Qudrat itu artinya berkuasa. Allah berkuasa atas segala hal. Yang selanjutnya ada iradat. Iradat itu berkehendak. Kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi kita harus kembalikan lagi sama Allah. Allah berkehendak enggak? Allah berkehendak apa tidak dengan apa yang telah kita rencanakan? Pasti kalian pernah kan mengalami, misal kalian janjian dengan teman-teman mau pergi ke mana atau mau kumpul-kumpul di mana, delalah kok pada hari H itu ada ini teman si A tidak bisa karena ini, si B tidak bisa karena ini, ada aja halangannya. Nah itu artinya apa? Kita boleh merencanakan sesuatu, tapi kita harus kembalikan lagi. Allah menghendaki tidak kita merencanakan rencana? Allah berkehendak tidak dengan rencana kita? Allah menghendaki apa tidak dengan rencana kita? Selanjutnya ada ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah mengetahui segala keadaan. Segala keadaan yang ada di muka bumi. Semua keadaan hambanya Allah tahu. Bagaimana isi hati hambanya Allah tahu. Jadi kalau misalkan kita berkata bohong, yang sebenarnya atau yang aslinya itu bagaimana Allah tahu. Kita berbuat baik tanpa harus di depan orang banyak, tidak apa-apa. Jangan sampai aku mau ngamal, tapi nanti orang-orang nggak tahu kalau aku ngamal. Kalau aku namanya jim-jim, orang-orang nggak tahu dong, nggak dapat pujian dong. Nah, nggak boleh itu. Allah tetap tahu apa yang kamu amalkan, apa yang kamu beri, apa yang bisa kamu perbuat untuk semua orang. Itu Allah tahu tanpa harus dipublikasikan, tanpa harus dipamer-pamerkan. Sholat dikhusuk-khusukkan karena ada orang banyak. Biar apa? Dipuji tidak boleh. Karena apa? Tanpa adanya orang lain yang melihat perbuatan baik kita, Allah itu sudah pasti melihat. Dan kebaikan kita sudah pasti dicatat oleh malaikat. Selanjutnya adalah hayat. Hayat itu hidup. Allah itu tidak akan mati. Allah akan tetap hidup. Atau sama artinya dengan Allah itu kekal sepanjang masa. Sama artinya mendengar. Allah maha mendengar. Maha mendengar apa? Yang maha mendengar doa-doa kita, maha mendengar isi hati kita. Jadi apa? Allah memerintahkan kita untuk selalu berdoa. Berdoa jangan hanya setelah sholat saja, tapi juga mau apapun kalau bisa kita harus berdoa. Mau naik kendaraan berdoa, pakai baju berdoa, pengen ini pengen itu ya berdoa. Karena dengan doalah kita bisa menyambung komunikasi dengan Allah. Jangan sampai lancing ya, setelah salam terus pelencing, setelah sholat salam pelencing, gila. Doanya mana? Tidak pernah berdoa, tapi keinginannya seabjad, ya tidak bakal bisa keturutan. Selain usaha kita juga harus berdoa karena Allah itu maha mendengar. Selanjutnya ada basar. Basar itu melihat. Allah maha melihat. Mau ngumpet dimanapun kita, Allah pasti akan tetap melihat. Misal berduaan dengan lawan jenis, di sana aja yuk sepi, tidak ada orang.
Kamu kira yang bisa melihat hanya orang saja? Allah yang memberi penglihatan. Jadi Allah juga mau melihat. Kamu mau berdua-duaan di tempat sepi manapun, di ruangan manapun, memang orang lain tidak bisa melihat, tapi Allah akan tetap bisa melihat semua perbuatan kita. Mencuri, tidak ada yang lihat, tidak ada yang lihat, bebannya diambil yuk. Tapi Allah pasti melihat gitu. Jadi kalau mau melakukan perbuatan yang buruk, dipikir-pikir dulu deh. Karena apa? Di mana-mana itu ada Allah. Selanjutnya kalam. Kalam artinya berfirman. Berfirman, semua firman Allah terdapat dalam Al-Quran. Artinya apa? Kita sebagai orang Islam, tindak tanduk kita, kemudian semua perilaku kita, perbuatan kita itu diatur ya, bukan. Ini kan hak asasi manusia, bukan. Sebagai orang Islam harus ada aturannya. Firman Allah di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk apa? Menutup aurat bagi perempuan, menutup aurat seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian hukuman bagi pelaku zina begini, hukuman bagi pencuri begini. Semuanya sudah diatur oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Untuk yang selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Allah. Kalau tadi sifat wajib bagi Allah, sifat yang harus ada pada diri Allah. Yang nomor 2 adalah sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah itu adalah sifat-sifat yang tidak ada pada Allah. Yang pertama Adam. Adam artinya tidak ada. Jadi sifat wajib itu sifat yang ada pada Allah, sedangkan sifat mustahil sifat yang tidak ada pada Allah. Yang pertama ada Adam. Adam artinya tidak ada. Kudus artinya baru. Fana artinya rusak binasa. Muhammad salatul hawadisi artinya sama dengan makhluknya. Yang kelima ihtiyaju li ghairihi artinya membutuhkan pada lainnya. Yang selanjutnya ta'addud artinya berbilang. Ajizun artinya lemah. Karohun artinya terpaksa. Jahlun artinya bodoh. Mautun artinya mati. Sumun artinya tuli. Umyun artinya buta. Dan bukmun artinya bisu. Jelas ke-13 sifat ini tidak ada pada diri Allah. Yang tadi sifat wajib Allah itu Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa, Allah itu ada, Allah maha esa. Kemudian Allah maha melihat, Allah maha mendengar, ya. Dan banyak macamnya, ada 13 tadi. Kalau ini juga ada 13, ini sifat yang tidak ada pada Allah. Coba bayangkan, masa iya Allah mempunyai sifat sumun yang artinya tuli. Kalau Allah tuli, bagaimana dengan permintaan kita? Bagaimana dengan doa-doa kita? Pasti tidak akan didengar. Kalau Allah buta, kita mau mencuri, tidak ada yang lihat, Allah tidak lihat. Kita mau pacaran, Allah tidak lihat, bebas. Jadi ini tuh sifat yang jelas tidak ada pada Allah. Selanjutnya yang ketiga ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu artinya sifat yang mungkin Allah mengerjakannya atau meninggalkannya. Sifat jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin autuquhu, yang artinya Allah berwenang untuk membuat dan menciptakan sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Bisa dipahami? Allah berwenang untuk berbuat dan menciptakan sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya.
Yang dikabulkan Allah hanya ini ya, yang lain kok tidak dikabulkan ya. Nah, itu artinya Allah apa? Belum mengabulkan doa-doa kita. Allah mempunyai kewenangan itu, Allah berwenang. Ya, doa kamu saya kabulkan. Ya, doa kamu nanti dulu deh dipending karena ingin melihat keseriusan kamu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi misal keinginan kita ada yang terpenuhi, ada yang enggak, ya itu memang terserah Allah. Allah bisa mengabulkan keinginan kita, juga bisa tidak mengabulkan keinginan kita. Siapa tahu keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah, mungkin itu yang terbaik untuk kita. Biar apa? Biar kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang kita inginkan. Itu dulu dari Bu Ika, pengertian iman dan sifat-sifat Allah yang dibagi menjadi 3. Sekian yang saya sampaikan. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang aspek mengesahkan Allah dan juga Asmaul Husna. Kemudian semoga yang Bu Ika sampaikan bisa dipahami oleh kalian. Jika memang yang saya sampaikan ini banyak betulnya itu dari Allah. Jika memang banyak salahnya itu dari saya pribadi, karena saya juga ilmu saya masih sedikit, masih perlu banyak belajar lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.